ada beberapa hal yang dapat kita pahami bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutnya sebagai bulan Rasulullah. Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban itu adalah bulanku. Maka barang siapa yang berpuasa satu hari di bulanku, wajabat lahul jannah, maka ia berhak untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal seperti riwayat dari Dawud ibn Katsir Ar-Raqi pernah bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam tentang puasa Rajab. Nampaknya pertanyaan itu dilakukan tepat pada bulan Sya'ban, akan tetapi beliau bertanya tentang puasa dan fadilah kemuliaan daripada puasa bulan Rajab. Lalu Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menjawab, "Aina antum an shaumi Sya'ban?" Lalu di mana kalian ini dengan puasa Sya'ban? Dawud ibn Katsir bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq lagi, "Ya ibn Rasulillah, ma thawabu man shama yauman min Sya'ban?" Wahai putra Rasulullah, apa pahala puasa satu hari di bulan Sya'ban itu? Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Al-jannatu wallah." Pahala orang yang berpuasa satu hari di bulan Sya'ban itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, demi Allah, surgalah balasan bagi orang yang berpuasa. Lalu yang menarik, Ibnu Katsir Ar-Raqi itu bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq tentang apa yang harus dilakukan dan sesuatu yang mulia dilakukan di bulan Sya'ban. Ma afdalu ma yuf'alu fihi. Amalan yang paling afdol yang harus dilakukan di bulan Sya'ban itu apa? Kata Ar-Raqi tersebut. Imam Ja'far Shadiq menjawab, as-shadaqatu wal istighfar. Amalan yang paling baik, tindakan yang layak dilakukan oleh seorang mukmin di bulan Sya'ban adalah sedekah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ja'far Shadiq menjelaskan, wa man tasaddaqa bi sadaqatin fi Sya'bana rabbahallahu ta'ala kama yurabbi ahadukum fasilahu hatta yuwafi yaumal qiyamati wa qad sara mithla Uhud. Al-Imam Ja'far Shadiq menjelaskan nilai sedekah di bulan Sya'ban. Kata beliau, barang siapa yang memberikan sedekah bi shadaqatin wa man tasaddaqa bi shadaqatin, barang siapa yang memberikan sedekah meskipun sedikit, sedekah apapun meskipun sedikit, kata beliau, rabbahallahu, maka sedekah itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian memelihara anak onta hingga ia menjadi besar. Seperti halnya sedekah juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada hari kiamat nanti. Waqad shara mithla Uhud, nantinya sedekah yang sedikit itu tiba-tiba menjadi besar sebagaimana gunung Uhud. Saya ingin menggarisbawahi, saudara sekalian, di saat dimana kita sedang kena musibah, dunia sekarang dihadapkan pada musibah yang sangat besar. Musibah ini yang kita sebut dengan musibah corona, penyakit virus yang sama sekali sampai sekarang ini belum ditemukan obatnya. Orang sedang kebingungan. Sekarang ini kita tahu seperti halnya kita berada di dalam hari kiamat. Orang tidak boleh berbicara dengan orang lain kecuali harus ditutup. Orang tidak boleh berjabat tangan. Jadi semua terpisah. Orang tidak boleh melakukan sesuatu yang biasanya seakan-akan antara anak dan orang tua harus terpisah.
orang yang rindu sama kekasihnya yang seharusnya merangkul dilarang merangkul dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa sebuah musibah yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan untuk menangani ini di bulan Sya'ban? Seperti ungkapan Imam Ja'far Shadiq, amal yang terbaik adalah satu, memberikan sedekah. Apa manfaat sedekah itu? Kalau tadi di Imam Ja'far Shadiq menjelaskan tentang pahalanya sedekah, dirawat oleh Allah sampai hari kiamat nanti, kemudian menjadi besar hingga seperti gunung Uhud. Tapi fadilah daripada sedekah, kata Rasulullah, bahwa sedekah itu bisa menghalangi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu bisa menghilangkan bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Bersedekah itu bisa menghilangkan bala, menolak bala. Sedekah itu bisa memberikan tambahan rizki dan macam-macam dan lain sebagainya. Ini rahasia daripada sedekah. Di bulan yang amat mulia ini, ketika kita melakukan tindakan sedekah, membantu orang yang tidak mampu, maka nilainya sungguh sangat besar sekali. Dan orang bersedekah itu mestinya tidak perlu kita harus jadi orang kaya dulu. Wah, saya harus jadi orang kaya baru saya bisa bersedekah. Enggak, orang bersedekah, orang membantu orang, tidak harus kalian jadi orang yang kaya. Tidak harus kalian jadi orang banyak harta. Sedikit harta kalian bisa melakukan membantu orang lain. Bisa memberikan sedekah kepada orang lain. Yang dibutuhkan apa? Bahwa perasaan jiwa ini ada rasa kepedulian terhadap sesama. Itu paling utama. Yang dibutuhkan orang berani mengeluarkan sedekah meskipun dia miskin, karena di dalam dirinya ada perasaan bahwa ada perasaan merasa sama terhadap pedulian orang lain. Penderitaan orang lain dia rasakan, kemiskinan orang lain dia rasakan. Itulah yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sedekah atau membantu orang yang musibah, musibah atau membantu orang miskin. Berapa banyak orang yang kaya tapi dia tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu, mengeluarkan sedekah, dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam jiwanya tidak ada keinginan, tidak ada perasaan untuk bisa merasakan jiwanya terhadap penderitaan orang lain. Mestinya sekarang ini kalau kita mau bicara tentang corona, di beberapa negara itu para ulama mengeluarkan fatwa, bantu orang kaya harus mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang miskin yang terkena musibah corona ini. Kalau sekiranya Indonesia, para konglomerat itu bersatu padu mengeluarkan itu, maka selesai mestinya persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri ini. Jadi sedekah di bulan Sya'ban memiliki nilai yang sangat agung. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa amalan yang terbaik itu adalah bersedekah, dan yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedekah bisa menambah umur, sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa memperbanyak rizki, sedekah dengan macam-macam bisa menghilangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah cara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya berapa banyak bencana yang Allah turunkan di bumi ini akibat daripada dosa. Oleh karena itu dosa, penderitaan bisa jadi memperingatkan kita kepada Allah, atau Allah meringatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beristighfar kepadanya minimal 1 hari 100 kali, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus dilakukan pada bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istaghfarallaha tabaraka wa ta'ala fi Sya'bana 70 marrah ghafarallahu lahu dunubahu walau kanat mithlu adadin nujum," atau walau kanat mithla adadin nujum. Kata Rasulullah, barang siapa yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban,
sebanyak 70 kali, yakni mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosanya itu jumlahnya mitla adadin nujum, sama setara dengan jumlah bintang di langit. Siapa di antara kita yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Tentunya tidak bisa. Artinya sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dimiliki seorang mukmin, ketika di bulan Sya'ban ini beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah satu bentuk istighfar bisa kita lakukan. Dan orang mengucapkan istighfar itu kan kecil, mudah, tidak sulit. Tiap pagi bisa kau lakukan, setelah saya sholat subuh kau bisa melakukan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Itu adalah sesuatu yang mudah. Ba'da sholatul maghrib wal isya, ba'da duhur, bisa kau lakukan yang sama, dan itu tidak akan menghabiskan waktu kalian dan tidak akan mengganggu pekerjaan kalian sama sekali. Sesuatu tindakan yang mudah, kecil, tapi membuat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, di samping beristighfar, kata Rasulullah, wa man qala fi sya'bana 1000 marrah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun kataballahu lahu ibadata alfi sanah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya, mukhlisina lahuddin, dengan penuh keikhlasan dan kepadanya beragama atau berserah diri, meskipun orang-orang musyrik, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya atau tidak suka. Kata Rasulullah, kataballahu lahu ibadata alfi sanah. Allah akan mencatatnya sebagai pahala ibadahnya orang atau beribadah 1000 tahun. Allah mencatat pahalanya, pahala orang tersebut seperti ibadah selama 1000 tahun. Wa maha anhu damba alfi sanatin. Allah menghapus dosanya seperti yang perbuatan dosa selama dilakukan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa yahruju min qabrihi yaumal qiyamati wa wajhuhu yatala'la'u mithlal qamar atau mithlul qamar, dan dia keluar di hari kiamat nanti dari kuburnya, wajahnya berceria, bersinar-sinar seperti bulan Lailatul Badr, seperti bulan di malam Lailatul Badr atau di malam tanggal 15 itu apa namanya? Bulan purnama. Wa kataba indallahi siddiqan. Orang itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang beriman penuh. Siddiq itu adalah orang yang memiliki kejujuran tinggi, disebut siddiq. Nah, ini tindakan yang sangat mudah. Pertama, kita diperintahkan untuk bersedekah, dan sedekah tidak harus dengan banyak harta. Anda untuk bisa bersedekah, kalian tidak harus menunggu jadi orang kaya. Miskin pun kalian bisa bersedekah. Kata Rasulullah menggambarkan bahwa kita diperintahkan untuk bersedekah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan mengambil sesuatu yang menghalangi jalan itu pun juga sedekah, disebut sedekah. Jadi kalau ada jalan tertutup atau orang ada batu di tengah jalan, kau ambil dengan niat supaya tidak mengganggu orang lain, tindakanmu itu sendiri disebut sebagai sedekah yang Allah Ta'ala tidak akan pernah membiarkan nilainya itu sampai hari kiamat nanti. Jadi tidak ada alasan orang tidak bersedekah, membantu. Yang terpenting adalah bahwa perasaan kita punya perasaan peduli terhadap orang lain, kita bisa merasakan penderitanya orang lain. Tidak harus banyak,
dan tidak harus besar. Karena itu kita ingin membeli ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah beristighfar, memohon kepada Allah setiap hari misalnya 100 kali, dan itu pekerjaan ringan, tidak mengganggu pekerjaan kalian. Sesibuk apapun kalian, sehebat apapun kalian, sepejabat apapun kalian, tidak akan beristighfar 100 kali tidak akan pernah mengganggu karir kalian dan tidak akan pernah mengganggu kerja kalian sama sekali. Bisa dilakukan setiap saat. Ini dua hal yang harus kita lakukan di bulan suci Sya'ban ini. Namun saudara sekalian, ada malam di bulan Sya'ban ini, ada satu malam yang amat agung yang kita sebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nilainya sama dengan seperti nilai malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan malam ini, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban itu, walaupun kita tidak akan melakukan bersama-sama. Tapi mungkin kita bisa melakukan di rumah dengan beristighfar, bermunajat kepada Allah, menangis kepada Allah. Karena Allah berjanji bahwa di malam nisfu Sya'ban itu setiap doa, setiap permohonan, setiap permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berjanji untuk menerima dan mengkabulkan setiap doa hamba, kecuali doa maksiat. Allah tidak akan mengkabulkannya. Ini mungkin singkat dan mudah-mudahan bermanfaat. Dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, barang siapa man ahya lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan pernah mati di hari-hari di mana mati seluruh hati semua mati, yaitu di hari kiamat nanti. Ini menjadi sangat penting sekali. Satu, nisfu Sya'ban, Allah berjanji setiap hamba yang berdoa, setiap hamba yang meminta, setiap hamba yang bermunajat kepadanya, maka Allah berjanji untuk memberikan permohonannya, kecuali permohonan itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan pernah mati, di mana seluruh hati akan mati di hari itu.